Baik saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, mari dulu di depan saya dulu. Bangku-bangku yang masih kosong. Kita buka di dalam Matius pasal 25 ayat 45. Berbicara dari hal mengasihi mereka yang tersisihkan. Kita bangkit berdiri dan baca bersama-sama. Matius 25 ayat 45. Satu, dua, tiga. Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Amin. Silakan duduk. Jadi firman Tuhan katakan, jikalau kamu tidak melakukan segala sesuatu kepada orang yang paling hina ini, ya, kamu tidak melakukannya lagi untuk aku. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini menandaskan kepada kita bahwa kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya setiap anak-anak Tuhan harus memiliki kasih dan saling memperhatikan satu dengan yang lain untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Orang dunia mengasihi sesama mereka dengan mereka melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan kepada mereka. Orang dunia saja bisa melakukan. Tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan tidak melakukan apa-apa, maka kita lebih jahat daripada orang dunia. Ya, oleh sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan mau agar supaya kasih yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu hukum yang utama dan terutama di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 37 sampai 40 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal dirimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya saudaraku, Tuhan mau agar supaya kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Silakan next. Silakan baca. Ini nggak jelas. Di sekitar kita banyak sekali orang yang tersisihkan, mereka tidak dipedulikan. Kehadiran mereka seringkali dianggap mengganggu, mereka dilecehkan karena tampak fisik lusuh dan mencurigakan, bau, tidak punya uang dan meminta-minta, belas kasihan, berjualan dengan sedikit memaksa. Nah, saudaraku, di sekitar kita, ya, banyak sekali orang yang tersisihkan. Saudaraku, menurut statistik pemerintahan Indonesia, sudah sekian kurang lebih 15 atau 9 sampai 15% adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, orang-orang yang hanya hidup di dalam kemiskinan. Nah, saudaraku yang kekasih, itu statistik daripada negara kita
Sedangkan di sekeliling kita pun banyak sekali orang-orang yang tertindas. Dan juga di setiap gereja Tuhan pun ada mereka yang memiliki, yang ada juga mereka yang hidup di dalam kekurangan. Dan itu adalah tanggung jawab setiap orang percaya, setiap orang Kristen, terutama di dalam komunitas gereja, bahwa Tuhan mau agar supaya kita melakukannya bukan untuk manusia itu, tetapi untuk Tuhan kita lakukan. Oleh sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, kita supaya mempraktikkan firman Tuhan ini. Minggu yang lalu saudara, ada satu keluarga di Bandung, dia WA dan telepon saya bahwa dia tidak punya, sudah 2 hari dia tidak makan, keluarganya tidak makan. Ya, dia sakit dan baru keluar dari rumah sakit, dan juga istrinya juga lagi sakit, anak-anaknya tidak punya makan, dan dia minta 50.000 rupiah agar supaya bisa beli beras. Begitu saya kasih dia 50.000 dia, saudaraku, dia bilang dia beli beras, begitu nyalakan kompornya juga mati karena gasnya habis. Begitu gasnya habis, dia juga tundukkan itu, ya air di galonnya juga habis. Dia minta lagi uang. Saya bilang saya tidak punya uang. Hari Jumat dia telepon, hari Sabtu dia telepon, hari Minggu saya nggak bisa buat apa-apa. Hari Sabtu saya kirim 50, hari Minggu saya nggak bisa apa-apa. Hari Seninnya saya kirim 500.000 supaya dia bisa hidup. Ini orang Muslim, saudara. Tapi puji syukur kepada Tuhan, walaupun saya juga tidak ada uang, tetapi Tuhan tahu. Tuhan mau agar supaya ini kalau datang kepada kita, kita harus lakukan itu. Walaupun utang-utang sedikit. Saudara, bukan koperasi, saya ambil di koperasi, saya kasih orang itu. Walaupun ada yang marah-marah, biarin saja, nggak apa-apa. Yang penting orang itu harus ditolong. Ini firman, saudara. Bagaimana kita mau melakukan firman kalau kita tidak mau bertindak? Ini penting sekali, saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya sudah sering kali saya katakan bahwa saya punya kantong ini, dompet ini bukan milik saya, tapi milik Tuhan. Jadi kalau ada orang yang kurang, yang minta, kasih aja, walaupun 5.000 saya kasih. Ya tahu, karena dia mungkin butuh. Kalau tidak ada sama sekali, gak usah kasih, gak apa-apa, doakan dia saja. Dan biar orang lain yang akan disuruh Tuhan untuk kasih dia. Ini penting, saudara, dalam kehidupan komunitas gereja. Ini penting komunitas daripada kehidupan orang Kristen. Kalau orang Kristen juga penting, mereka sudah melanggar firman Tuhan ini. Jika engkau tidak memberikan atau tidak peduli dengan orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa, itu yang papa dan yang sangat menyedihkan itu, kalau engkau melakukannya berarti engkau sudah melakukannya padaku. Jika tergantung dari hidup kita, mau gak kita melakukannya kepada Tuhan? Kita bukan melakukannya untuk orang itu, tapi kita mau melakukannya kepada Tuhan. Terus baca. Sakit lemah dan tidak berdaya. Padahal setiap orang tahu bahwa orang-orang seperti inilah yang justru membutuhkan uluran tangan dan pertolongan dari sesamanya. Ya, sakit dan lemah. Saudaraku, saya bersyukur waktu saya sakit, semua banyak orang yang
Ya, peduli. Bahkan keluarga saya pun peduli. Itu pendeta yang sakit. Coba kalau jemaat yang sakit, bagaimana? Apakah Anda juga peduli? Kalau sesamamu sakit atau orang luar sakit, apakah Anda juga peduli? Sebab itu saudaraku, ini perintah firman yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tidak bisa buat apa-apa, kita hanya bisa doa untuk mereka. Haleluya. Terus, sebagai orang yang sudah diselamatkan, tolong diperhatikan. sebagai orang yang sudah diselamatkan dan diberkati, kita diajak juga untuk mengasihi mereka yang tersisihkan dan terabaikan. Allah yang menyertai kehidupan, menolong di kala susah. Ya, Memberkati setiap jeri lelah, mencukupkan kebutuhan, menganugerahkan kesehatan, memberikan hikmat dan kemampuan, terutama sudah selamatkan kita yang mengasihi, menginginkan agar kita juga mengasihi sesama sesuai dengan panggilan kita sebagai orang percaya. ya. Saudaraku, mau agar supaya panggilan kita sebagai orang percaya itu harus jelas. Kita tidak bisa katakan yang penting saya sudah selamat. Sekali selamat tetap selamat, nggak bisa begitu. Tapi Tuhan katakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Allah. Kalau kita kerjakan keselamatan kita dengan takut akan Allah, berarti apa yang terjadi saudaraku, hal-hal seperti inilah yang kita juga harus perhatiin. Kita harus perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa mengabaikan dalam kondisi keadaan apapun kita tidak bisa mengabaikan yang di sekeliling kita. Bagaimana kita bisa menjadi terang dan garam? Pergilah, jadilah garam dan terang bagi orang lain. Sedangkan diri kita sendiri tidak dapat menjadi garam dan terang bagi orang lain. Sebenarnya iman kita itu kosong dan nol. Oleh sebab itu saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah berkehendak agar supaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini di depan masih kosong, banyak kosong. Kenapa di belakang semua? Sama dengan Etikus. Etikus duduk di jendela karena dia mau angin-anginan di jendela. Tiba-tiba dia ngantuk dan jatuh dan mati. Kurang hati-hati, Opa. Bukan kurang hati-hati. Emang ajaran gitu. Sampai dia dengar firman Tuhan, akhirnya dia jatuh, dia ngantuk, dia jatuh dan mati. Coba bayangkan. Tolong dipikirkan itu. Next. Udah. Yang ketiga. Matius 25 ayat 10, Tuhan Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang, Sesungguhnya apa yang kamu lakukan kepada salah seorang, terus saudaraku yang paling saudaraku yang paling hina ini, terus kamu telah melakukannya kepadaku. kamu telah melakukannya kepadaku. Ayat 40 itu terus. Tuhan mengajarkan kepada kita, A. Memiliki rasa rendah hati, B. Peduli terhadap sahabatnya, C. Taat dan setia kepada Tuhan, D. Peduli kepada orang-orang yang tersisihkan. Iya. Saudaraku, firman Tuhan ini jelas sekali kepada kita. Tuhan
mengajarkan kepada kita, yaitu A, memiliki rasa rendah hati. Yang pertama itu adalah harus memiliki rasa rendah hati. Nanti ada pengajaran tentang rendah hati. Ya, nanti mungkin minggu yang berapa? Yaitu tentang rendah hati. Kosongkan diri, rendahkanlah hati. Itu nanti minggu yang akan datang, minggu kedua, minggu pertama. Tentang kekosongkan diri, rendah hati. Nah, yang kedua adalah yang B-nya itu B-nya itu apa? Peduli terhadap sesama. Miliki rasa rendah hati. Yang B, peduli terhadap sahabatnya. Peduli terhadap sesama sahabat. Kita di dalam rumah satu keluarga gereja Tuhan ini adalah sahabat. Peduli tentang sahabat satu yang lain. Yang ke C-nya taat dan setia kepada Tuhan. Taat setia kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dan yang berikutnya adalah peduli kepada orang-orang yang tersisihkan. Jadi ini ada 4 hal ini Tuhan mau agar supaya kita miliki itu di dalam kehidupan kita. Yang pertama apa, saudara? Memiliki rasa rendah hati. Miliki rasa rendah hati. Itu penting. Yang kedua apa? Peduli terhadap sahabatnya. Yang ketiga, taat dan setia kepada Tuhan. Yang keempat adalah peduli kepada orang-orang yang tersisihkan. Pilih C? Ya. Baik. Ada yang pilih C. Next. Matius 25 ayat 33. Matius 25:33, seperti gembala memisahkan domba di sebelah kanannya dengan kambing di sebelah kirinya. Seperti gembala memisahkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kirinya. Saudaraku, ini berbicara dari hal ya pemisahan antara orang-orang percaya. Kita sudah dengar tentang ada 4 kategori orang Kristen. 4 kategori orang Kristen yang ada di luar halaman. Yang kedua yang ada di halaman. Luar halaman dan di halaman tidak diukur. Dan yang ketiga ada di ruangan suci. Itu diukur, tapi Kristen kanak-kanak. Di halaman Kristen, yaitu Kristen apa? Bayi. Yang ketiga adalah Kristen anak-anak di ruangan suci. Sedangkan yang keempat adalah Kristen ruangan maha suci, yaitu Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang ada di halaman, mereka sudah bertobat, sudah berbaptis, tapi masih kehidupan kanak-kanak. Seringkali saya sudah bicarakan tentang hal ini. Kristen kanak-kanak, Kristen bayi, mereka masih Kristen bayi, itu mereka harus maunya diperhatikan terus, dijaga terus,
diiming-iming terus, didorong-dorong seperti si jago mogok untuk datang beribadah. Itulah Kristen anak-anak. Maunya firman Tuhan yang menjadi firman Tuhan yang hanya mengandung susu terus, yang lembut-lembut yang dia makan, yang keras dia nggak mau. Begitu dia tersinggung, dia pergi. Selamat tinggal Pak Pendeta. Banyak Kristen baik, mereka datang beribadah, mereka minta supaya dibaptis, habis mereka dibaptis mereka minta dinikahkan, habis dinikahkan akhirnya sudah selesai. Terima kasih Pak Pendeta, selamat tinggal. Terlalu banyak di gereja ini mereka yang sudah dinikahkan di sini, tapi mereka akhirnya selamat tinggal Pak Pendeta. Itu Kristen baik. Kristen baik itu sangat sulit sekali. Mereka berpikir bahwa mereka yang penting saya sudah dikawinkan, sudah sah, sudah jadi ya sudah married, sudah percaya Yesus, sudah selamat saya. Tidak bisa. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Oleh sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan punya cara dan Tuhan ingin dan sangat ingin sekali agar supaya kita hidup di dalam koridor. Kita hidup di dalam koridornya Tuhan. Koridor firman Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau. Terus Matius 25 ayat 34-40. Kemudian raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, masuklah kamu yang diberkati Bapakku. Masuklah yang di sebelah kanan, yang diberkati oleh Bapakku. Terus Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. orang yang melakukan kehendak apa? Orang yang melakukan kehendak Allah. Itu tolong klipnya jangan lagi ditaruh. Kalau tidak dipakai di ini aja. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, yang di sebelah kanan itulah yang Tuhan mau. Yang di sebelah kanan itulah yang adalah pilihan Allah. Mereka yang melakukan kehendak Tuhan, mereka yang melakukan firman Tuhan. Terus Semenjak dunia dijadikan, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan. aku lapar, kamu beri aku makan. Terus Dan ketika aku haus kamu memberikan aku minum. Terus Ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Terus Dan ketika aku telanjang kamu memberikan aku pakaian. Terus Ketika aku sakit kamu melawan aku. Dan ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Ya, ini adalah kepedulian orang Kristen, orang percaya Kristus. Ini bentuk kepedulian. Dan inilah yang dikatakan dengan domba-domba yang duduk di sebelah kanan. Ada di sebelah kanan. Kalau kambing, dia seperti apa? Kalau kambing itu punya tanduk. Salah sedikit dia nanduk. Seringkali juga dia nanduk apa? Pendetanya. Saudaraku, pernah terjadi di gereja, salah satu gereja di Pademangan. Ini guru sekolah minggu. Dia kerja dengan di satu pekerjaan yang luar biasa dan dia diberkati Tuhan. Dia bawa gitarnya bawa ke gereja. Gitar listrik dia bawa ke gereja waktu itu tahun
70-an. Begitu dia bawa gitar listrik itu dibawa ke gereja. Akhirnya ya ibadah main. Tiba-tiba anak-anak muda akhirnya tidak sengaja itu piting daripada colokan itu jatuh kena gitar itu dan pecah. Ngamuk dia. Akhirnya pendeta datang minta maaf. Dia mulai turun-turun sama pendeta. Emang Bapak bisa beli, bisa ganti saya punya gitar ini? Bapak bisa ngomong ganti, Bapak bisa ganti. Ini gitar mahal, gitar kesayangan saya, Bapak bisa ganti. Coba ganti sekarang. Saudaraku, pendeta akhirnya ditunduk-tunduk seperti itu. Saudaraku, inilah kambing yang tidak mau mengampuni. Saudaraku, ini terjadi dan memang kenyataan terjadi seperti ini. Akhirnya jemaat dia kumpulkan uang dan akhirnya ganti duitannya. Akhirnya keluarga ini dia pergi dari gereja itu. Begitu dia pergi dari gereja itu, dengar lagi dia pisah. Akhirnya dia pisah dengan istrinya. Istrinya dia juga menikah di situ, di gereja itu, dengan guru sekolah minggu di situ juga, punya anak satu. Dia pisah. Setelah dia marah keluar dari gereja itu, dia pisah. Akhirnya istrinya pergi ke Belanda, bawa anaknya. Dia akhirnya kawin lagi dengan bekas pacarnya. Yaitu akhirnya apa yang terjadi, saudara? Hancur rumah tangga itu. Hati-hati, saudara. Itulah kambing. Orang yang di sebelah kanan itu, di sebelah kiri itu adalah kambing, sedangkan di sebelah kanan itu, saudaraku, itulah domba-domba yang Tuhan. Ini menjadi awasan bagi setiap kita, agar supaya apa yang dituliskan dalam firman ini mari kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Next. 4. Next. Yang di sebelah kiri kambing dimasukkan ke dalam api kekekalan. Sebelah kiri kambing dimasukkan ke dalam api kekekalan. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Jangan kamu lupa berbuat baik Dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Atau inilah perbuatan yang paling mulia. Dan itulah perbuatan yang paling mulia. Jadi saudaraku, berbuat baik kepada sesama, kepada orang yang tersisihkan, Anda berbuat baik yang termulia di hadapan Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Lakukan itu di hadapan Allah, bukan kepada manusia, tetapi untuk Tuhan. Amin. Maka yang lihat mujizat Tuhan terjadi. Terus, banyak orang Kristen merasa diri sebagai orang yang rohani. Banyak orang Kristen merasa diri orang rohani. Terus, atau memiliki tingkat rohani yang mumpuni apa nih? Mumpuni. Oleh karena sudah rajin beribadah. Ya. Terlibat aktif dalam pelayanan, bahkan melayani di atas mimbar, baik itu pengkhotbah, pemimpin pujian atau WS singer dan pemain musik. Menurut hemat manusia, mereka bisa dikatakan sudah teruji, dan tentunya mereka menurut apa yang dilakukannya menyenangkan Tuhan dan akan memberikan pujian terhadapnya. Nah, saudaraku, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita
kita berpikir bahwa kita sudah mumpuni, udah hebat, udah bagus, udah mantap. Keimanan kita pun udah hebat, udah mantap. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau tidak mempedulikan orang yang kecil, ya, kalau engkau tidak mempedulikan orang yang hina ini, aku tidak mengenal engkau. Mengerikan, saudara. Jangan kita beranggap bahwa kita ini sudah hebat. Kita pendeta udah bawa firman, udah hebat. Tetapi kalau kita tidak peduli kepada orang yang hina, sama dengan kita tidak peduli kepada Tuhan. Sebab itu saudaraku, ini firman yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Dan Tuhan rindu untuk kita melakukan. Tuhan mau agar supaya kita mempedulikan sesama kita. Ada orang yang minta tolong sama kita, kalau kita ada hati, tidak ada jangan berdoa untuk dia. Amin. Tuhan juga tahu hati kita, dan Tuhan menilai lebih lagi. Dan saudara tahu Tuhan itu mengasihi kita semua. Haleluya. Setelah saya membantu orang yang di Bandung itu, uang saya tinggal Rp1, Rp1.000 di dalam account. Itu bukan jadi satu persoalan. Tapi saya yakin Tuhan akan kirim lagi yang lebih hebat. Kalau saya bilang jangan medit, jangan pelit, jangan memilah-milah orang. Nyatakanlah itu di hadapan Allah, maka Tuhan akan memberkati. Haleluya. Begitu ya. Terus. Namun belum tentu demikian, sebab jika mereka mengabaikan perintah Tuhan, belum tentu mereka menyenangkan hati Tuhan, bahkan berkenan kepadanya. Ya, mereka belum tentu orang yang sudah melayani, belum tentu mereka juga berkenan kepada Tuhan. Kalau mereka tidak mempedulikan orang yang paling hina itu. Kalau hanya mereka membanggakan diri bahwa aku sudah lebih hebat daripada yang lain, Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal kamu. Menyala engkau dan saudara. Mengerikan, saudara. Jadi saudaraku, patokan kehidupan rohani kita itu adalah kita mau mempedulikan orang lain. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu ukurannya. Dari ukuran kita itu, disitulah ukurannya untuk masuk surga. Itu ukuran. Haleluya. Dan Tuhan rindukan untuk itu kita lakukan sehari-hari dalam hidup kita. Bukan saja di gereja, mari kita lakukan sehari-hari sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Next, terus. Kepedulian kita sangatlah berarti kepada orang-orang yang miskin dan papa. Inilah ujian kasih yang sesungguhnya. Kepedulian kita adalah kita memperhatikan orang-orang yang miskin dan papa. Itulah Allah mau untuk kita mempedulikan orang lain. Haleluya. Amin. Mungkin engkau tidak punya apa-apa, tetapi kalau engkau peduli dengan orang yang miskin, kau melarang. Tuhan mempedulikan engkau juga. Haleluya. Amin. Kalau engkau lakukan itu kepada orang yang miskin, orang yang sangat tidak dihormati dan tidak berharga itu, engkau sudah melakukan untuk aku. Itulah ya standar kerajaan surga itu di dalam kehidupan rohani kita. Itulah standar kerajaan surga itu. Tuhan tidak melihat you punya uang ada berapa banyak. Tuhan juga tidak melihat rumahmu bagus kayak bagaimana. Tuhan juga tidak melihat you punya mobil merek apa. Tuhan tidak lihat itu semua.
Tapi Tuhan melihat hatimu. Sudahkah engkau melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Kalau engkau peduli kepada orang yang miskin, orang yang papai, engkau sudah mempedulikan aku. Di tengah-tengah kita ada saudara kita juga. Dia seorang pemuda. Dan itu adalah tanggung jawab saudara. Sudah pernah engkau berikan uang sama dia? Pernah engkau pedulikan sama dia? Saudaraku, itu tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Masalah itu penting sekali dalam kehidupan kita. Kita mau apa supaya Allah juga berkenan kepada kehidupan kita. Kita bukan jadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi jadilah orang Kristen yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan itulah Tuhan mau. Terus semua yang kita lakukan untuk mereka Tuhan perhitungkan. Ya, semua yang kita lakukan kepada Tuhan, kepada siapapun, Tuhan perhitungkan itu semua. Next. Ya, terus kata. Kesimpulan, Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada yang lemah? Amsal, tolong dibuka, baca sama-sama. Amsal 19 ayat 17. Buka. Berdiri dan baca bersama-sama. Ini sebagai kesimpulan. Amsal 19 ayat 17. Bangkit berdiri dan baca bersama-sama. Hormati firman Tuhan. 1, 2, 3. Siapa yang menaruh belas kasihan akan mengutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan. Ya itu. Siapa yang melakukan apapun mengutangi Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, kalau Tuhan utang sama kita, dia bayar nggak? Bayar. Kalau manusia utang sama kita, mau bayar nggak? Duduk lagi. Duduk lagi. Biar. Nah, saudaraku, jadi sudah paham saudara memahami ayat ini? Siapa yang menaruh belas kasihan kepada yang lemah memutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi saudaraku, kalau kita utangi Tuhan, Tuhan berutang sama kita, pasti dia balas nggak? Balas. Jadi kalau kita perhatikan orang yang miskin itu, kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita mengutangi Tuhan. Tuhan berutang sama kita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Jangan kita serah. Jangan kita mengurungkan diri. Kita seolah-olah kita tidak peduli sama orang lain. Pedulilah kepada sesama kita. Haleluya. 2 Korintus 3 ayat yang ke-9. 2 Korintus berapa itu? 8. 2 Korintus 8 ayat 9. Ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Iya. Haleluya. Saudara mau kaya? Amin. Yesus sendiri dia kaya tetapi jadikan dirinya miskin agar supaya Anda dan saya memperoleh kekayaan. Kekayaan apa? Kerajaan surga.
yang indah itu menjadi milik. Dia menjadi miskin apa? Bahkan saudaraku dia dijual dengan 30 keping perak. Dia hancur mati, tersalib, darah tercurah agar supaya engkau dan saya memperoleh kekayaan yang sempurna di dalam Kristus Yesus, masuk ke dalam kerajaannya yang kekal, surganya yang abadi. Haleluya! Ini yang penting. Terus Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. ya, ibadah yang murni apa saudaraku? Mengunjungi, Ibadah yang murni apa? mengunjungi. Mengunjungi. Mengunjungi siapa? Panti asuhan. Halo. Ini firman loh. Panti jompo. Panti jompo. Mengunjungi apa lagi? Hah? ODJ. Hah? Apa? OGDJ. Ya udahlah. Oke. Orang gila. Ya. Saudara, pernah saya dengan istri pergi ke rehab orang gila di Bekasi. Saudaraku, wah, itu kita lihat luar biasa orang yang urus orang gila itu, orang timur saudara. Masih keluarga dengan saudara Ferdi. Ya, Pak Ferdi. Orang roti juga. Terus juga ada di Tiga Raksa juga ada saudara. Saudaraku, mari satu-satu ketika kita mau kunjungi mereka, mau nggak? Saudara rindu? Puji Tuhan. Kita kumpulkan Indomie, ya, seorang satu terus bawa ke sana. Siap? Siap? Oke, kita cari waktu untuk itu. Puji Tuhan. Saya sangat senang kalau kita mau melakukan itu untuk orang yang membutuhkannya. Juga di penjara-penjara, kita pun harus kunjungi mereka yang di penjara. Berarti itu sudah melakukannya untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Itu ibadahku yang sejati. Kata firman Tuhan ini. Kunjungi orang yang terisolir, terhancur. Itu Anda sudah melakukannya. Itu ibadahmu yang sejati. Haleluya. Puji Tuhan. Terus. Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang menganggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia? Allah memilih orang miskin. Engkau dan saya adalah orang yang sangat miskin. Anda bisa itu? Bisa menerima itu? Miskin apa saudara? Rohani. Miskin rohani. Kita ini orang yang paling miskin rohani di hadapan Allah. Dia angkat kita. Dia meletakkan kita agar supaya kita menjadi kaya. Di mana kekayaan kita? Kaya Surga iman. yang abadi. Kaya iman. Yang jalannya saja dari emas. Jalan di surga itu emas, saudaraku. Ada seorang kaya di bumi ini. Saudaraku, ini ilustrasi. Ada seorang kaya di bumi ini, dia punya emas banyak. Terus dia begitu, dia bilang, kalau saya mati, tolong emas saya itu taruh di dalam peti. Karena saya mau bawa ke surga, saya mau pikul, saya mau, ya supaya saya bisa bagi kepada penjaga neraka atau penjaga surga, supaya mereka izinkan saya masuk ke surga. Bayangkan itu. Jadi di dunia ini dia cuma cari duit. Bukan susah, tapi duit terus. Orang Jumpo itu biasanya modui mocia, jadi dia cari uang terus setiap hari, bangun tidur duit.
Apa yang terjadi saudaraku? Dia mati, emas-emasnya taruh di dalam peti. Begitu emasnya taruh dalam peti, apa yang terjadi saudara? Dia pikul ke emas. Begitu dia sampai di pintu surga, dia pikul ke emas. Dia pikul emas, terus dia jalan. Wah, saking banyaknya. Dia bilang, jalanannya aja dari emas. Apa artinya ini emas satu biji? Terus malaikat bilang apa? Buanglah sampah yang ada di tangan. Saudara, emas di surga itu bilang sampah, saudara. Gak ada harganya. Itu artinya kekayaan apapun yang kita miliki tidak ada arti di surga. Haleluya. Tetapi kalau kita ada di dunia ini, kita memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi? Kita ke surga, kita memiliki segalanya yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, jangan diberi hati mutakan, percayalah akan Allah dan percaya akan Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat kediaman. Aku pergi dan akan menyediakan tempat itu bagimu. Supaya di mana aku ada, di situ pun kamu ada. Di mana aku pergi, jalannya kamu ketahui. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, Tuhan sudah menyediakan segalanya bagi saudara dan saya. Asal kita mau mempedulikan kehidupan kita kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Next. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini sama-sama. Amsal 22 ayat 9. Amsal 22 ayat 9. 1, 2, 3. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Amin. Saudara bisa simak ini? Sudah memahami ini? Haleluya. Musik maju ke depan. Saya singa maju ke depan.